Corona makhluk Allah. Ya Allah, jadikan makhluk Allah ini hanya membunuh, menyerang mereka-mereka yang makan uang rakyat itu, ya Allah. Corona itu makhluk Allah. Anggap saja corona itu adalah energi jahat, maka biarkan dia mencari yang satu resonansi dengan dia, biarkan dia mencari orang-orang yang punya energi jahat juga, terutama istana. Jadi nggak sampai ke Medan, coronanya cuma nyerang istana sajalah mudah-mudahan, karena sumber energi jahatnya di sana. Jadi Anda nggak usah takut. Saya doakan Anda semua mudah-mudahan sepulang dari acara ini yang sakit sembuh, ya, sakit jasmani rohani sembuh. Tidak ada ditakdirkan Anda semua mati kena corona, nggak ada. Wabil khusus kalau mau lebih spesifik, cukup istana saja yang kena corona. Jangan sampai ke sini. Corona itu energi jahat, energi negatif. Maka biarkan dia mencari yang satu resonansi yang sama-sama jahat dengan corona itu. Nah, sumber energi jahat bukan di sini, tapi di Jakarta. Buzzer tempatnya di Jakarta, cebong tempatnya di Jakarta. Beredar video viral bahwasanya Ma'ruf Amin mengatakan dirinya menyesal, merasa minta maaf setelah memenjarakan Ahok. Padahal Ahok adalah penista agama, pemecah belah persatuan bangsa Indonesia. Tapi setelah jadi cawapres, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya merasa menyesal memenjarakan orang. Kiai Ma'ruf Amin, tobat, udah tua, takutlah kepada Allah. Jangan buat yang aneh-aneh. Saya khawatir Anda menjadi ulama yang masuk angin. Saya sebagai putra bangsa khawatir kalau Anda itu jadi ulama yang geger otak setelah masuk dalam kancah politik praktis yang kotor ini. Takutlah kepada Allah, Kiai. Yang namanya penista agama bukan hanya dipenjara, bahkan berhak untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya dalam konteks negara Islam. Tapi kenapa kau sekarang mengatakan bahwa kau meminta maaf dan merasa tak tega atau menyesal telah memenjarakan Ahok? Takutlah kepada Allah, Kiai. Ngeri saya lihat antum. Bentar lagi kita mati, takut kepada Allah. Coba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, kan buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Bakal begitu, Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjot, digojlok, dihina, dinistakan, dibully. Dia nggak tahu bahwa cara-cara dia seperti itu justru akan membangkitkan Islam. Gila. Itu Pak Haikal Hasan bilang Islam digencet segala macam. Apanya yang digencet? Sementara dia dengan leluasanya melakukan hasutan dari mimbar ke mimbar, masjid ke masjid untuk menghasut umat, untuk melawan pemerintah. Pak Haikal Hasan ingat peristiwa Priuk? Ingat kan? Atau lupa? Atau pura-pura lupa? Jadi begini, saya ingetin lagi. Peristiwa Priuk itu di zaman Soeharto, itu gara-garanya sepele. Ada pamflet di sebuah musola bernama Asy'adah yang melawan pemerintah. Lalu ada 2 tentara yang datang untuk menghapus pamflet itu. Tapi karena pamflet itu dibuat dari pilok, dicat dengan pilok, lalu disiram dengan air comberan. Dia menaiki musola tanpa mencopot sepatunya. Lalu dibakarlah kemudian sepeda motornya si kedua tentara ini. Akibat kejadian itu, lalu datanglah 2 truk dari pelabuhan dan menembaki orang-orang di Priuk itu. Orang-orang yang tiarap di jalan kemudian dilindas oleh truk itu. Bunyi-bunyi orang yang menjerit dan juga tulang-tulang yang patah, lalu kemudian ditembaki segala macam bergelimpangan di jalan raya. Pada peristiwa pembakaran itu, ada 4 orang yang ditangkap lalu kemudian dibawa ke Kodim Jakarta Utara. Kemudian sesepuh masyarakat di sana bernama Amir Biki
membawa rombongan kira-kira kurang lebih sekitar 150 orang datang ke Kodim Jakarta Utara untuk meminta pembebasan dari 4 orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa itu. Apa yang terjadi di sana? Lalu Kodim meminta 3 perwakilan dari Amir Biki dan rombongannya. Majulah 3 orang untuk menjadi perwakilan dari massa yang meminta pembebasan di Kodim Jakarta Utara itu. Ketika 3 orang ini maju, lalu mereka ditembaki beserta rombongan yang berada di belakangnya. Menurut versi pemerintah, kejadian itu memakan korban jiwa 18 orang, 53 luka-luka. Tapi dalam kesaksian AM Fatwa dan juga beberapa tersangka lainnya di pengadilan mengatakan bahwa korbannya kurang lebih sekitar 400 orang. Lucunya apa? Yang ditangkapi, yang diadili dan dipenjara justru dari umat Islam yang ditembaki itu. Tokoh-tokohnya pada dikandangin, diadili lalu dipenjara. Ada yang dari pihak ketentaraan sendiri, dari pihak militer sendiri, tidak ada yang diadili sampai sekarang. Seperti inikah rezim yang Anda puja itu? Dalam bukunya Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya yang terbit 4 tahun setelah peristiwa Priuk, yaitu tahun 1984, tidak pernah menyesali atas tindakan terhadap penembakan-penembakan di Priuk itu. Bahkan dia dengan entengnya mengatakan itu hanyalah korban hasutan dari orang-orang di sana. Jangan lupa, peristiwa Priuk jangan lupa. Ketika Anda bersalaman dengan keluarga Cendana, seharusnya Anda berlumuran darah tangannya. Itu yang harus Anda ingat, Pak Haikal. Inilah kemudian yang harus dipahami oleh Pak Haikal Hasan, bahwa seperti itulah Islam yang digencet. Bukan seperti sekarang. Pak Haikal Hasan dengan leluasanya dia melakukan hasutan di mana-mana, menggunakan sentimen agama untuk kepentingan politiknya. Kalau Pak Hasan lupa bagaimana perlakuan rezim Soeharto kepada Islam ketika itu, ya silahkan belajar sejarah lagi. Jika tidak, mungkin Anda kebanyakan makan nasi kebuli dari Cendana.